Hadirat-Mu Tuhan, bawa hati kami yang terbaik dalam nama Yesus. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, bawa dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Yesus. Kami datang saat ini dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami, syukur kami hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, haleluya, syukur
hati kami, ini jiwa kami. Kami mau memuji-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan untuk menyenangkan-Mu, Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Roh Kudus. Kami bawa hati kami bawa syukur kami untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab hanya ini Tuhan, hanya ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak sempurna. Kami tahu kami melakukan berbagai macam kesalahan. Tapi saat ini Tuhan, biar kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan diri kami Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan di hadapan-Mu, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari angkat tangan kita bersama tinggi. Katakan isi hatimu buat Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi.
berjumpa kembali di hari yang baru dalam kasih Kristus. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Saudara, sebelum saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, saya ingin kita bisa melihat video singkat ini. Silakan. Nah, dari video yang saudara lihat tadi, tampak seorang pria yang punya tekad sangat tinggi untuk mengambil sepotong roti, ya, dari dalam etalase. Penjepit rotinya sudah ada di tangan. Tujuannya jelas di pikirannya, aku mau ambil roti ini. Tapi daripada dia menelaah dan melihat kondisi situasi secara keseluruhan, ia itu benar-benar terfokus seperti terhipnotis gitu saudara ya, pada pintu kaca di depannya. Dia pikir, oh ini penjepitnya bisa masuk, saya bisa ambil rotinya. Dia terus berjuang di otak-atik saudara lihat tadi. Lalu dia jadi frustrasi karena jalannya terhalang. Pria ini begitu fokus pada tujuan sehingga dia buta terhadap solusi yang ada tepat di depannya. Apa itu solusinya? Saudara sudah lihat tadi, pintu geser saudara. Seberapa sering saudara, tanpa kita sadar, kita berada atau melakukan hal yang sama persis dalam kehidupan rohani kita. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, ya, entah itu keuangan, masalah keluarga, entah itu karir, entah itu apapun, kita itu cenderung membuat konsep yang kaku atau kalau bahasa orang Jawanya itu saklek, ya. Tentang bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Kita ambil penjepit roti kita, menunjuk pada berkat yang ingin kita jepit dan kita inginkan. Dan mulai untuk mencoba memaksakan cara atau jalan kita melewati pintu yang tertutup. Akhirnya apa? Kita jadi stres. Doa kita pun bukan disertai dengan ucapan syukur, tapi dengan panik. Akhirnya kita lelah. Kenapa? Kita membuat diri kita lelah karena kita terus memaksakan supaya strategi kita itu berhasil. Nah, coba kita lihat ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat ini kita belajar, Tuhan tidak ingin kita bergantung pada sudut pandang kita yang sempit. Atau bahasa Inggrisnya itu tunnel vision. Ya. Ketika kita terjebak dalam sudut pandang kita yang sempit secara rohani, ya, seringkali kita melewatkan pintu-pintu terbuka yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Karena bagi kita solusinya ya hanya ini satu. Padahal Tuhan buka banyak pintu bagi kita. Seringkali kita berasumsi bahwa gak bisa. Jalan keluar itu pasti harus lewat proses yang sulit. Pasti harus melalui kondisi yang rumit. Ya. Padahal Tuhan kalau memberi solusi, mungkin kita tidak tahu.
Dia mungkin hanya meminta kita untuk mundur satu langkah, biar aku yang bekerja. Seperti pria ini tadi, keluarkan penjepitmu, mundur satu langkah, taruh dulu rotinya, taruh dulu. Ya, geser pintunya, engkau bisa ambil roti sebanyak-banyaknya. Seringkali kita nggak sadar bahwa solusi dari Tuhan mungkin very simple. Meminta kita cuma untuk mundur selangkah, sehingga kita bisa lihat the bigger picture, bukan tunnel vision. Ya, bigger picture. Gambaran besarnya. Dan mulai sadar, oh jalan keluarnya itu seperti ini. Bukan Tuhan gak baik, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan yang menunda. Tapi kita yang terlalu fokus dengan cara kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Kita harus berhati-hati ketika tujuan hidup kita membuat kita buta terhadap solusi. Kita mesti berhati-hati. Ya, seperti video yang kita lihat tadi. Saudara, kalau hari ini saudara sekalian sedang berjuang keras, ya, untuk memaksakan sebuah terobosan, menggunakan kekuatan saudara sendiri. Saudara, seperti Bapak tadi, berhenti mendorong dinding kaca itu. Coba tenang dulu, tarik nafas dalam-dalam, ya, ambil jeda, atau bahasa Alkitabnya sela, ya, ambil langkah mundur. Mari lepaskan ekspektasi. Nah, ini saya terberkati ketika saya membaca sebuah artikel mengatakan lepaskan ekspektasi kaku. Nah, ini. Lepaskan ekspektasi kaku kita. Ya. Minta Tuhan supaya membuka mata kita. Supaya kita bisa melihat solusi-solusinya Tuhan. Bukan sekedar memaksakan target kita atau jalan keluar kita sendiri. Seringkali kita tidak sadar bahwa jalannya Tuhan itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih terbuka dan tidak rumit dibanding apa yang kita bayangkan. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau saudara sedang bergumul, saudara belum dapat jawaban doa, jangan-jangan solusinya adalah mundur selangkah. Mengubah cara pandang kita. Sebab mungkin kita tidak sadar. Yang tadinya kita anggap lubang kecil untuk mengambil roti. Sebenarnya adalah sebuah pegangan untuk membuka pintu geser. Sehingga kita bisa ambil roti sebanyak-banyaknya. Tunnel vision versus a bigger picture. Kita belajar bahwa fokus itu penting. Tapi terkadang kita dengan segala keterbatasan kita berfokus pada hal yang salah. Dan tidak jarang saya yakin pria ini ketika sadar bahwa dia salah, pasti dia tertawa terbahak-bahak. Oh, ternyata aku salah paham. Selama ini ternyata yang aku anggap solusi ideal, ternyata ada yang lebih gampang. Atau bahasa sehari-harinya, ada yang lebih tokcer. Ada yang lebih simpel, tinggal geser pintu, ambil roti sebanyak-banyaknya. Daripada harus belajar menjadi teliti, melawan kemustahilan mengeluarkan roti dari lubang kecil. Mari kita belajar seperti yang firman Tuhan katakan. Percaya pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akui Tuhan dalam segala laku kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Saya berdoa hari ini akan jadi hari yang baru bagi saudara. Hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Hari ini kita minta pada Tuhan supaya mata kita dibukakan dan kita bisa melihat solusi-solusi. Kita bisa memahami, oh ya Tuhan, Engkau pasti tolong saya. Engkau punya jalan keluar.
Barangkali saudara sedang berada dalam situasi yang pelik, situasi yang berat. Saudara bisa berkata, oh ya Tuhan, aku kenal Engkau. Oh ini Engkau bukakan jalan bagi aku akan jalan dalam jalan yang sudah Kau sediakan. Berjalan mengikut Yesus dengan setia. Saya berdoa, kita belajar untuk mengubah cara pandang kita. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Dan firman yang kami dengarkan pagi hari ini adalah berkat bagi kami. Adalah pewahyuan yang baru bagi kami. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.